Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Liza Diva Aprilia, mahasiswi dari kelas Kapita Selekta Ekonomi Islam MJ19A Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang peran milenial dalam mengembangkan wakaf dengan menggunakan pendekatan social finance. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kapita Selekta Ekonomi Islam yang diampu oleh dosen Bapak Saiful Anwar. Untuk kalian semua yang udah nonton video ini, jangan lupa di-like ya. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari wakaf. Nah, wakaf ini berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa, yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Nah, sementara itu, menurut hukum Islam, wakaf ini berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau yang disebut sebagai nazir. Nah, penjaga wakaf ini nantinya boleh perorangan ataupun sebuah lembaga dan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda yang diwakafkan. Ini ada syarat-syarat untuk melakukan wakaf. Nah, yang pertama itu harus ada wakif atau orang yang mewakafkan. Yang kedua, harus ada nazir atau orang yang menerima dan mengelola harta wakaf. Yang ketiga, harus ada benda wakaf yang bergerak ataupun tidak. Yang keempat, harus ada ikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau PPAIW dan 2 orang saksi. Nah, yang kelima, harus ada peruntukan harta benda wakaf. Yang keenam, harus ada jangka waktu atas harta benda yang diwakafkan, yaitu kekal atau tahan lama. Sedangkan tujuan dari wakaf ini adalah untuk memberikan manfaat atau faedah yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan digunakan sesuai dengan syariat Islam tentunya. Perkembangan wakaf di Indonesia ini sendiri adalah sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara. Nah, di samping melakukan dakwah, para ulama ini menganjurkan wakaf kepada umatnya. Nah, salah satunya ini adalah untuk kebutuhan tempat ibadah seperti masjid atau surau. Nah, ini mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Nah, seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan ini mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Nah, mungkin nih kebanyakan orang taunya wakaf itu cuma berupa tanah, tapi di sini ada yang namanya wakaf uang. Nah, wakaf uang tuh apa sih? Jadi, wakaf tunai atau wakaf uang ini adalah sejumlah uang tunai yang diberikan kepada perseorangan, kelompok, lembaga, maupun badan hukum untuk tujuan wakaf dan kemudian disalurkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, pengertian uang ini juga menyangkut surat-surat berharga yang juga pastinya memiliki nilai yang tinggi. Nah, selanjutnya dana-dana dari wakaf yang udah terkumpul ini nantinya akan digunakan dan diinvestasikan oleh Nazir ke dalam lembaga sektor usaha yang halal dan juga produktif. Nah, keuntungannya itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Nah, selain itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini juga sudah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan wakaf tunai. Mereka menyatakan bahwa yang pertama, wakaf uang atau cash atau wakf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang ini adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf ini hukumnya boleh atau jawas. Nah, yang keempat, wakaf uang ini hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nah, wakaf dengan menggunakan uang atau wakaf tunai ini membuka peluang untuk investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Nah, masyarakat yang berpenghasilan tinggi nantinya dapat dimanfaatkan melalui pertukaran sertifikat wakaf tunai. Nah, sedangkan yang
sedangkan pendapatannya diperoleh dan pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Nah, salah satunya alokasi wakaf tunai ini atau wakaf uang ini dapat dialihkan kepada benda seperti Al-Quran demi kemajuan agama. Nah, banyak masyarakat Muslim yang ingin berdonasi, tapi mereka itu tidak punya aset produktif seperti tanah. Nah, makanya ini menjadi program wakaf tunai ini sebagai solusi alternatif bagi masyarakat. Nah, aspek kemudahan ini harus digunakan dengan baik dengan menunjang optimalisasi pendayagunaan dana wakaf untuk kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya, dalam sistem pengalokasian wakaf uang atau wakaf tunai ini, nazir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah dengan satu syarat. Nominal uang yang diinvestasikan dan dialokasikan untuk upah nazir ini maksimal adalah 10%. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat ini minimal 90%. Nah, selanjutnya, menurut data yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKES, sebanyak 20% dari kelompok milenial memiliki kemampuan untuk berwakaf. Nah, Bank Indonesia ini juga pernah mencatat potensi wakaf uang di Indonesia bisa mencapai 77 juta triliun rupiah. Nah, jadi kaum milenial kayak aku nih, kita bisa berwakaf di wakaf tunai atau wakaf uang ini. Jadi, manfaat wakaf uang tuh apa sih? Nah, ini penjelasannya. Nah, jadi manfaat wakaf tunai atau wakaf uang ini yang pertama adalah investasi akhirat. Kenapa investasi akhirat? Jadi, uang yang nantinya kita wakafkan ini nggak akan berkurang sedikit pun dari harta kita. Nah, justru uang ini akan menambah investasi yang akan dikelola secara amanah sehingga dapat menjadi pahala yang terus mengalir dan juga menjadi bekal kita di akhirat nanti. Nah, yang kedua, mendukung terlaksananya program-program sosial. Nah, nazir ini jadi juga dapat menyalurkan dana-dana wakaf untuk pembangunan masjid, fasilitas kesehatan gratis, terus juga lembaga perlindungan kaum duafa, dan juga sebagainya. Nah, dengan demikian, uang yang udah kita wakafkan nantinya ini dapat memberikan manfaat sosial untuk jangka panjang. Nah, dari dua manfaat itu nih, jadi kita kaum milenial ini bisa berwakaf dan juga memanfaatkan internet serta sosial media. Nah, jadi selain dua manfaat tadi juga, nantinya ada 4 keuntungan yang bisa jadi bahan pertimbangan kaum milenial kayak aku nih untuk berwakaf. Jadi apa aja nih 4 keuntungannya? Nah, jadi keuntungan berwakaf itu apa aja sih? Yang pertama, ada bermanfaat sepanjang masa. Siapa sih yang nggak mau kebaikannya itu bisa diingat sampai tua? Jadi dengan berwakaf ini nantinya hasil dari wakafnya nih bisa dirasakan jika kita udah sampai tua nantinya, bahkan sampai akhir kelak. Nah, yang kedua, melatih jiwa sosial. Nah, dengan berwakaf ini secara nggak langsung nih kita melatih sisi empati dan juga jiwa sosial kita. Nah, buat lebih peka kepada keadaan sekitar. Kadang ini kita lupa kalau misalkan ada orang nih yang nggak seberuntung kita, gitu. Nah, yang ketiga, ada amalan yang tidak terputus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama ada amal jariah, sedekah jariah yang nggak akan putus dan akan terus mengalir, terus juga ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, jadi dengan berwakaf, mesti kita udah meninggal dunia nih, amal yang diterima ini nggak akan putus kalau misalkan selama harta yang kita wakafkan ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang keempat, mendorong pembangunan negara. Jadi, kalau kita berwakaf ini, kita bisa membantu pembangunan negara.
Jadi wakaf kita ini bisa membantu kayak pembangunan sekolah, rumah sakit, masjid, bahkan sarana-sarana yang bermanfaat lainnya. Jadi kalau misalkan kita berwakaf nih, maka kita udah berbakti nih sama negara. Jadi ada banyak cara kita untuk berwakaf. Jadi kaum milenial nih banyak banget caranya buat berwakaf. Nah, mulai dari tanah hingga wakaf uang nantinya akan masuk kepada wakaf produktif dengan hasil yang disalurkan kepada penerima manfaat. Nah, sebagai info aja nih, salah satu contohnya ada namanya wakaf Salman. Ini mengelola harta yang kita titipkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit Salmantal, terus juga ada sarana prasarana masjid dan lainnya. Nah, jadi nantinya harta yang udah kita wakafkan ini manfaatnya dapat dirasakan nggak hanya sama muakuf alaih, tapi juga dirasakan sama pewakaf itu sendiri. Gitu. Nah, kita para milenial ini nantinya jadi bisa membantu perkembangan wakaf di Indonesia. Nah, hai milenial, jadi yuk berwakaf sekarang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang nonton, jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.